محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب يسير ولا تؤسر، رب تمم بالخير. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا وأمور المسلمين واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. قال المؤلف رحمه الله: وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. Minha atau kepada syarat sah berjamaah. Pembahasan itu di belakang. Syarat sah jamaah yang pertama adalah niat berjamaah di dalam takbiratul ihram. Yang kedua, tidak berdiri di depan imam. Tidak berdiri di depan imam itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ini wa minha dan diantaranya syarat berjamaah adalah ijtima'uhuma, terkumpul keduanya imam dan makmum. Terkumpul keduanya imam dan makmum bimakanin, di satu tempat. Kama uhida alaihil jamaat, sebagaimana diketahui di atasnya akan pelaksanaan salat jamaah fil asril khaliyah, pada zaman yang telah lalu. Jadi imam dan makmum terkumpul di satu tempat. Satu tempat maksudnya seperti yang sudah diketahui pada zaman yang telah lalu, artinya yang sudah terjadi. Fa in kana bi masjidin, maka jika ada keduanya imam dan makmum di masjid, wa minhu jidaruhu wa ruhbatuhu, termasuk dari masjid adalah dindingnya masjid dan terasnya masjid. Minhu, termasuk masjid adalah dinding dan terasnya masjid. Wahia, dan dianya teras adalah ma kharaja anhu, sesuatu yang keluar dari masjid. Itu teras. Lakinnahu hujira li ajlihi, akan tetapinya teras itu diberi dinding atau diberi batas li ajlihi, karenanya teras, atau karena akan tetapinya masjid itu dibatas karenanya teras. Sawaun, sama saja, a ulima waqfiyatuha masjidan, apakah diketahui mewakafkannya teras akan masjid, au juhila amruha, atau tidak diketahui perihalnya teras. Kenapa tidak diketahui perihal teras juga dianggap masjid? Teras terang dianggap masjid. Amalan bidzahir, karena kita bertindak secara zahir. Wa huwa at-tahwid, dan dianya teras itu meliputi. Tahwid meliputi atau melingkari. Lakin akan tetapi syaratnya adalah malam yutayaqqan, selama tidak diyakini hudutsuha ba'dahu,
dibuatnya teras setelahnya masjid. Wa annaha ghairu masjidin, dan sesungguhnya teras itu bukan masjid. Selama tidak diketahui sesungguhnya teras itu bukan masjid. Tidak juga apa itu harim. Wahwa, dan dianya harim adalah maudi'un ittasala bih, tempat yang bersambung dengannya masjid. Wa huyyi'a li maslahatihi, dan disiapkan ia tempat untuk kemaslahatannya masjid. Mana contoh kemaslahatan masjid? Ka'insibabi ma'in, seperti menegakkan air atau penyediaan air. Wawat ini'al, dan tempat sendal. Sohal iktida'u, itu jawabnya dari in tadi. Nisya salah berjamaah. Wa in zadatil masafatu bainahuma, walaupun lebihlah jarak antara keduanya imam dan makmum, ala salasi mi'ati dhira, atas 300 hasta. Awikh talafal abniyatu, walaupun berbedalah bangunannya. Bi khilafi, dengan sebalik man bi bina'in fihi, seseorang yang di sebuah bangunan. Man bi bina'in, seseorang di bangunan, fihi, padanya bangunan, la yanfudhu babuhu ilaih, tidak tembus pintunya bangunan kepadanya masjid. Au summira, bi'an summira, dengan bahwa dipaku atau dikunci ya pintu. Au kana satahan, atau ada ya seseorang di tingkat 2, di loteng tingkat 2. La marqalahu min, tidak ada tangga baginya tingkat 2 darinya masjid. Fala tasihul qudwatu, maka tidak sahlah berjamaah. Kenapa tidak sah berjamaah? Iz la jatima'a hina idzin, karena tidak ada terkumpul pada saat itu. Kama, sebagaimana law waqafa man wara'a subbak, jikalau berdiri oleh seseorang di belakang jendela. Jikalau berdiri oleh seseorang di belakang jendela, bijidaril masjid, di dinding masjid. Wala yasilu ilaihi, dan tidak sampai ya seseorang kepadanya masjid, kecuali dengan cara izwirar. Izwirar artinya memanjat, atau dengan initaf, berbalik. Bi ayyan harifa an jihatil qiblah, dengan bahwa berpaling ia seseorang dari arah kiblat. Lau arada dukhula ilal imam, jikalau dia ingin masuk ke tempat imam. Titik. Nah, di situ berhentinya. Mana kalimat yang antum tidak mengerti? Dia pembahasannya tajelo-jelo, menyinggung satu masalah dibahas, masalah lagi kait-kaitan, sehingga tidak bisa berhenti di apa namanya itu, bacaan yang pendek, harus sampai habis.
Silakan Irfan. Mana kalimat yang antum tidak mengerti dari yang dibaca? Seorang lagi terjemahannya. Wa minha, di antara syarat salat berjamaah itu adalah berkumpulnya imam dan makmum. Ada yang tinggal? Wa minha, di antaranya salat berjamaah itu adalah ilmun bintiqali imamin, mengetahui dengan pergerakan imam. Intiqal artinya perpindahan imam, maksudnya pergerakan imam dari duduk ke sujud, sujud ke berdiri, berdiri ke ruku'. Biru'yatin, dengan melihat imam, atau melihat sebagian shaf, atau mendengar suaranya imam, atau mendengar suara mubalik yang terpercaya. Nah, itu kan pendek, mudah dipahami. Jadi makmum tahu imam ni sedang rukuk ni, imam sedang i'tidal, imam sedang sujud, itu diketahui oleh makmum, baik dengan dilihat langsung karena kita ada di shaf pertama, atau melihat sebagian shaf karena kita berada di shaf belakang, atau mendengar suara imam karena kita ada di ruangan berbeda, atau mendengar suara mubaligh yang terpercaya. Syarat berikutnya, ijtima'uhuma, terkumpul keduanya imam dan makmum. Dah bayang? Bimakanin, di satu tempat, sebagaimana diketahui di atasnya jamaah-jamaah di zaman yang telah lalu, di zaman belum ada teknologi. Enggak boleh berjamaah imamnya di Makkah, lalu kita solat di sini pakai TV, siaran langsung live, ikut tarawih di Makkah situ, dia di Sumatera Barat, taruh TV-nya di depan di arah kiblat. Nah, nampak imam di sana. Untuk syarat ketiga, cukup enggak? Hah? Cukup? Cukup mengetahui pergerakan imam, rukuk dia, sujud dia, i'tidal dia, nampak tu di TV. Enggak sampai situ syaratnya. Syaratnya dia harus mengumpul di satu tempat. Harus mengumpul di satu tempat, sebagaimana yang diketahui sebelum datangnya zaman-zaman teknologi. Nah, pembahasan ini terbagi kepada beberapa pembahasan. Satu, imam dan makmum sama-sama di masjid. Yang kedua, imam di masjid, makmum di luar masjid. Yang ketiga, makmum dan imam sama-sama di luar masjid. Yang keempat, imam dan makmum beda ruangan. Ini akan dihadapkan kepada 4 kejadian. Imam dan makmum sama-sama dalam masjid. Kejadian kedua, imam di dalam masjid, makmum di luar, atau sebaliknya. Kejadian ketiga, sama-sama di luar masjid, ya salat di lapangan. Kejadian keempat, imam dan makmum di ruangan masing-masing. Nah, misalnya imam di ruang tamu, makmum di kamar. Jadi 4 kejadian ini dengan syarat yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk bagian pertama dulu. Fa in kana bimasjidin. Kalau keduanya imam dan makmum di dalam masjid. Nah, pembahasan itu belum selesai. Beliau bahas lagi, minhu jidaruh wa ruhbatuh. Termasuk masjid, dinding masjid. Nah, sampai sini mengerti? Termasuk masjid adalah dinding masjid.
Bagaimana tasawurnya imam sholat di masjid, makmum di dinding masjid? Mana bentuk kejadiannya? Bagaimana bentuk kejadiannya imam di dalam masjid, makmum di dinding masjid? Bisa dipahami? Kayak apa kejadiannya? Kalau dindingnya tebal seperti dinding Hijr Ismail, kan tebal seperti dinding benteng. Nah, seperti dinding masjid Ganting, bagian depannya itu kan tebal. Jadi imamnya di dalam masjid, makmum di dinding. Ada dinding kiri tingginya kira-kira 2 meter, dia bentangkan sejadahnya sana. Nah, dinding itu masuk kategori masjid. Kemudian yang termasuk kategori masjid lagi adalah rohbatu, teras masjid. Apa itu teras? Beliau jelaskan juga ma kharaja min, yang keluar dari masjid. Dia di sini Zahran, mana teras? Hah? Pahaman? Ini ruangan kita ini, mana teras? Nah itu teras. Ma kharaja anhu. Lakinnahu hujira li ajli. Namun teras itu di dinding karena masjid. Jadi sebetulnya dia masjid, tapi di dinding untuk demi masjid. Nah, supaya nggak masuk kambing, nggak masuk ayam, maka dikasihlah dinding. Sehingga teras itu sebetulnya adalah masjid. Kapan teras dianggap masjid? Nah, ulima waqfiyatuha masjidan, baik diketahui diwakafkan taraf itu untuk masjid atau tidak. Baik kita tahu ini teras termasuk wakaf ke dalam masjid ataupun tidak. Yang teras masuk masjid. Kenapa kita menganggap teras masjid? Amalan bidzahir, karena kita bertindak secara zahir. Nah, secara pandangan kasat mata itu teras bagian masjid. Antum lihat teras masjid Ganti, nah itu kan luas terasnya. Lihat teras masjid Ittihad, pendopo dibilang. Itu kan secara kasat mata kan bagian masjid, satu atap. Bedakan sama halaman. Nah, sekiranya tempat parkiran itu dikatakan masjid, masuk logika? Tidak. Zahirnya mana yang masuk masjid? Teras, halaman tidak. Amalan bil zahir. Wa huwa tahwir, dianya teras meliputi. Nah, cuman kita teras kita tidak meliputi. Situ aja sedikit. Rumah depan saja sedikit. Biasanya teras itu meliputi di kiri kanan, muka belakang. Sehingga ada bahasa teras depan, teras pinggir, teras kanan, teras belakang. Tahwid. Dengan syarat selama tidak diyakini adanya teras setelah masjid. Oke. Kira-kira pendopo Masjid Ganting itu dibuat setelah ada masjid atau sebelum atau bersama dengan masjid? Masjid Ittihad itu dibuat setelah masjid atau bersama dengan masjid? Setelah. Yakin? Hah?
Nah, kalau yakin maka teras nggak masuk masjid. Oke. Sekarang teras masjid ganting itu dibuat setelah masjid atau bersama dengan masjid? Ganting? Ganting? Secara zahirnya dia bersama dengan masjid. Kenapa? Kenapa? Apa, Bu? Dinding luarnya? Keramiknya sama. Keramik teras dan keramik dalam masjid sama. Nah, atau selama tidak diyakini teras itu bukan masjid, dia teras masjid tapi bukan masjid, dan juga bukan hari masjid. Selama tidak diyakini teras itu bukan masjid atau bukan hari masjid. Apa itu hari masjid? Sesuatu tempat yang bersambung dengan masjid tapi disediakan bukan untuk masjid, untuk kemaslahatan masjid. Itu namanya harim. Contoh, tempat penyediaan air seperti tempat sendal. Nah, jadi dibuat dia di teras, gunanya untuk tempat sendal, untuk meletakkan sendal. Itu disebut dengan harim. Maka selama itu sah berjamaah. Sudah panjang ulasannya, baru ada jawaban. Sah berjamaah kalau imam dan makmum sama-sama di masjid. Oke, Irfan, bagaimana kalau imam dan masjid lalu makmumnya di teras? Sah nggak jamaahnya? Hah? Kenapa sah? Karena teras masuk bagian masjid. Apripadil, kapan waktunya imam di masjid, makmum di teras, tapi jamaahnya tidak sah? Kapan keadaannya, bagaimana kondisinya imam di dalam masjid, makmum di teras, dan jamaahnya tidak sah? Ketika dia yakin bahwa teras masjid itu dibuat setelah masjid dan tidak hari masjid dan tidak diniatkan untuk masjid. Tapi kalau dibuat setelah masjid, niatnya untuk masjid, nggak apa salah, dia jadi masjid. Ini dibuat untuk masjid, nggak ada niat untuk masjid. Ini nggak boleh. Khair. Walaupun jauh jarak antara imam dan makmum dari 300 hasta, imamnya di mihrab Masjid Raya Sumbar, makmumnya di dinding paling belakang, itu berapa jaraknya itu? Masjid Raya Sumbar antara mihrab dan dinding ada 150 meter? Hah? Katakanlah jaraknya itu 200 meter, katakanlah jaraknya itu 1 kilo, maka jamaah tetap sah. Kenapa? Karena sama-sama di masjid. Walaupun beda bangunan, imam di mihrab, makmum di ruangan ibu-ibu, dan ada pembatasnya, pakai dinding, pakai tirai, pakai hijab, nggak ada masalah beda ruangan. Bahkan bukan hanya hijab, tapi di tembok
disusun bata sebagai dinding antara pemisah tempat sholat bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu kan tidak beda ruangan. Selagi dalam satu masjid, sah-sah saja. Nah, sebalik seseorang yang ada dalam bangunan tapi pintu bangunan itu enggak tembus ke masjid. Dia berada dalam bangunan yang pintunya enggak tembus ke masjid. Misalnya pintunya dikunci. Contohnya mana? Masjid sholat di Masjid Ittihad, kemudian pintu sampingnya itu dikunci dan antum sholat di pendopo. Ini tidak sah. Nah, atau sholatnya di tingkat 2 tapi nggak ada tangga. Bagaimana sholat di markas? Imam di tingkat 1, antum jamaah di tingkat 2, nggak ada tangga. Ada tangga tapi ke belakang. Harus berputar ke arah kiblat dulu baru bisa turun tangga. Bagaimana hukumnya? Menurut pendapat di sini tidak sah. Nah, tapi menurut pendapat dalam kitab Umdatus Salik itu hukumnya sah. Jadi kita ambil yang di sana. Jadi kalau sholatnya di ruangan yang berbeda dan tidak ada pintu yang menuju ke arah imam, satu, atau sholatnya di tingkat 2 dan tidak ada tangga untuk turun ke imam, fala tasihul qudwah, maka tidak sah berjamaah karena tidak dianggap berkumpul pada saat itu. Katakanlah imam di sini, arah kiblat ke sana, makmum di asrama situ. Itu kan nggak ada tangga tempat turun ke bawah. Maka jamaah imam di bawah, makmum di atas itu tidak sah karena mereka tidak terkumpul di satu tempat. Di bawah makmum di tingkat 2 dan tidak ada tangga akses dari tingkat 2 ke tingkat bawah, atau makmum dan imam beda ruangan dan pintu tertutup atau tidak ada pintu sama sekali, maka tidak sah berjamaah. Sama halnya kalau seseorang berdiri di belakang jendela masjid. Dia berdiri di belakang jendela, di belakang jendela di dinding masjid. Nah, katakan ini masjid dan itu ada jendelanya, antum berdiri pas di belakang jendela, di belakang tembok itu, pas tanda naik alim, berdiri di sana, maka hukumnya tidak sah kalau dia tidak bisa lewat menuju imam kecuali dengan manjat. Tapi kalau jendelanya rendah, bisa melangkah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau harus manjat nggak boleh. Atau harus berbelok arah dari arah kiblat, maka hukumnya tidak sah. Nah, contoh Irfan berdiri situ di belakang tiang, jadi imam. Nah, patur di teras. Ke sana arah kiblat. Kemudian imam dalam ruangan, katakanlah ini jendela,
Kemudian makmum berdiri di belakang jendela. Ini jendela, karena ini besar kali jadi enggak kayak jendela. Jadi imam berdiri belakang jendela, makmum. Nah, coba Fatur pergi sini. Pergi tempat Irfan. Bisa melangkah? Harus manjat. Nah, maka hukumnya tidak sah. Atau harus berbalik arah. Nah, kalau ini terbuka, maka salatnya sah. Kenapa? Karena dia di sini nggak perlu, bisa masuk tanpa berbalik arah kiblat. Geser sini, geser, bisa masuk menuju tempat imam. Nah, maka hukumnya sah kalau berdirinya di sini. Ini namanya mamfaz, tempat bisa lewat. Tapi kalau akses ke sini adalah sana cuman kenapa ke situ? Maka Fatur harus berputar arah ke sana dia, maka hukumnya tidak sah. Nah, karena dia berputar dari arah kiblat. Oke. Jadi untuk membahas pembahasan ini kita memerlukan apa nama itu? Pembatas-pembatas yang ukuran 2 meter 2 meter yang bisa diangkat-angkat untuk membuat ruangan-ruangan. Itu bagian alat-alat fikih yang disediakan harusnya. Khair. Jadi waqafa man wara'as subbak, berdiri di belakang jendela di dinding masjid, dan dia tidak sampai kepada imam kecuali dengan melompat atau berbalik dari arah kiblat kalau dia pengen masuk berjalan menuju imam. Titik. Maka dalam kondisi itu berjamaahnya tidak sah. Pembagian yang kedua, walau kana ahaduhuma fihi, jikalau adalah salah satu dari keduanya imam dan makmum di dalam masjid, wal akharu kharijahu, dan yang lainnya di luar masjid. Imam kah di luar masjid atau makmum di luar masjid? Pokoknya salah satu di luar masjid. Niscaya disyaratkan ma'a qurbil masafah, beserta dekat jarak. Apa maksud dekat? Bi alla yazida ma bainahuma, dengan bahwa tidak lebih jarak antara keduanya imam dan makmum atas 300 hasta, kurang lebih 300 hasta itu 150 meter. Apa syarat tambahannya? Ada muhailin, tidak ada pembatas, bainahuma, antara keduanya imam dan makmum, yamna'u mururan, yang menghalang ia pembatas akan lewat atau melihat. Menghalang ia pembatas akan lewat atau melihat. Kebayang masjid Ittihad, imam di dalam masjid, makmum di halaman masjid, tempat antum masuk ke dalam ruangan, pintunya nggak ada, dikunci. Nah, kira-kira antara imam dan makmum itu ada pembatas. Pembatas itu menghalang apa? Menghalang lewat, tapi tidak menghalang melihat.
Sah jamaknya? Hah? Sah jamaknya? Tidak sah. Karena syaratnya adalah tidak menghalang melihat dan tidak menghalang lewat. Jadi tidak boleh pembatas itu menghalang lewat atau melihat. Jadi lewat bisa, melihat juga bisa. Kalau hanya menghalang lewat saja, melihat tidak, tetap tidak sah. Kalau menghalang melihat saja tapi bisa lewat, tetap tidak sah. Mana contohnya? Terhalang melihat tapi tidak bisa lewat. Contoh. Hah? Di balik tirai. Jadi yang membatas antara dinding Masjid Ittihad dengan halaman itu bukan kaca, bukan dinding, tapi kain, gorden. Nah, seperti tirai ibu-ibu itu, hijab. Jadi kalau kita melewat saja, terobos saja, nanti hijab itu akan terbuka sendirinya. Tapi tidak bisa menghalang, tapi dia menghalang pemandangan kita melihat imam. Maka sholat juga batal. Ini kejadiannya di mana nih? Satu di dalam, satu di luar. Jadi nggak ada pertanyaan bagaimana sholat ibu-ibu di balik hijab. Pertanyaan ini nggak masuk ke sini nih. Kenapa? Karena dia sama-sama dalam masjid. Ini hal yang seperti ini menjadi syarat kalau satu di dalam masjid, satu di luar masjid. Syarat pertama, jaraknya tidak lebih pada 300 hasta. Syarat kedua, tidak ada pembatas, baik yang menghalangi lewat atau menghalangi melihat. Atau berdiri satu orang dari makmum sejajar mamfaz. Berdiri satu orang dari makmum sejajar mamfaz fil ha'il, pada dinding, ingkana, jika ada ya mamfaz. Mamfaz itu seperti pintu, tempat tembus. Jadi kalau dinding itu ada tempat tembusnya, maka harus disyaratkan satu orang berdiri di mamfaz. Sebagaimana apabila adalah keduanya imam dan makmum di dua bangunan yang berbeda. Sebagaimana apabila adalah imam dan makmum di dua bangunan yang berbeda. Mana contohnya? Kasahnin, seperti ruangan tamu, dan sufa, teras dari sebuah rumah. Nah, satu orang di teras, satu orang di ruang tamu. Atau adalah salah satu keduanya imam dan makmum di bangunan, yang lainnya di halaman. Imamnya di dalam rumah, makmumnya di halaman rumah. Maka disyaratkan di sini mamarra, sesuatu yang telah lalu. Apa itu? Jaraknya tidak boleh lebih pada 300 hasta. Kemudian tidak ada dinding yang menghalangi lewat dan melihat. Kemudian disyaratkan juga kalau ada mamfaz itu harus ada yang berdiri di mamfaz. Itu contoh. Boleh tafakuh satu.
Imam. Nah, di sini ada jamaah 2 orang. Ilyas, sana kiblatnya. Nah, yang lain karena nggak dapat tempat, jamaahnya di halaman. Anggap ini halaman. Ini 3 orang sini. Oke. Fatur cadangan dulu sebentar. Nah, kalau kondisinya seperti ini namanya pintu mardud. Apa arti pintu mardud? Di mana kemarin? Badlan. Pintu mardud apa artinya? Pintu yang ditutup. Wa ilam yagluk, walaupun tidak dikunci. Nah, ini kalau dikunci magluk. Tapi kalau tertutup saja, ini mardud. Jadi nanti ada pembahasan, walaupun pintunya tidak dikunci, tapi kalau tertutup begini, ini jamaahnya sah atau enggak sah? Kenapa lagi yang lain? Nampak imam. Nampak no? Enggak bisa dilalui dengan selain dari memanjat. Apa lagi? Karena satu di dalam, satu di luar. Tapi kalau antum di dalam masjid walaupun terhalang nggak ada masalah. Ini karena satu di luar, satu di dalam. Oke, ini ada tempat lewatnya. Ini namanya manfas. Nah, supaya sah jamaah, coba geser itu ketiga-tiganya. Apa lagi? Rapat lagi dikit lagi. Kondisi seperti ini jamaah tidak sah. Ini enggak sah. Kenapa enggak sah? Karena tidak ada yang berdiri di manfas. Supaya sah, fatur di sini. Nah, sahlah dia, jangan di belakang. Tapi kalau ini nggak ada, batal jamaah belakang. Atau kalau antum ada berdiri di sini, sah juga jadinya. Tapi kalau di sana saja nggak sah. Harus ada manfas. Nanti akan ada pembahasan yang berdiri di manfas itu sama hukumnya dengan imam bagi yang di belakang. Nih, imam bagi mereka nih, sama hukumnya dengan imam. Maka yang di belakang nggak boleh takbiratul ihram duluan daripada yang berdiri di manfas. Nggak boleh duluan. Nggak boleh mendahului dia dalam ruku dan pergerakan yang lainnya. Tidak boleh juga duluan takbiratul ihram dan tidak juga boleh salam. Kalau fatur batal wudu, batal. Nah, ini secepatnya digantikan. Kalau tidak digantikan, jamaahnya batal. Maka akan ada satu orang maju ke sini, maju. Nah, maka salah sholat di sana. Khair, insyaallah. Jadi kalau ada Ka'bah untuk manasik haji dan ada bangunan untuk manasik sholat jamaah. Kalau nggak ada, memang susah dipahami. Apalagi bahasa Fathul Mu'in. Bahasa Fathul Mu'in adalah bahasa menjelaskan sejelas-jelasnya. Karena dibahas sejelas-jelasnya itu, maka perpindahan pemikiran dari suatu pembahasan dibawa ke mana, dibawa ke sini, dibawa ke situ. Dibawa-bawa kita kemana-mana. Coba antum lihat. Beliau berbicara tentang teras, beliau jelaskan teras adalah. Berbicara tentang harim, berkatakan wahwa, harim adalah. Jadi sebetulnya tujuan beliau itu ingin menjelaskan sejelas-jelasnya. Tapi karena terlalu semua dijelaskan, jadi pening. Nah, contoh kasus. Ini pengen menguasai bagaimana metode Imam Zainuddin dalam kitab beliau. Nanti Apri antum masa
masak bubur kacang. Bubur kacang hijau. Kacang hijau adalah sejenis kacang-kacangan yang memiliki vitamin A, bagus untuk kesehatan tulang dan mata. Kemudian bubur kacang hijau itu harus direndam dengan air dan diletakkan dalam wadah tertutup. Tutup adalah sebuah alat yang digunakan untuk menutup wadah. Kemudian direbus di atas sebuah tungku. Tungku itu adalah yang terbuat daripada 3 batu atau 3 tumpukan kayu, kemudian yang jaraknya diatur, kemudian dibakar di bawahnya api. Jadi kapan kita memahami tentang masak bubur, sementara setiap perkata itu dijelaskan begini. Nah, ini yang membuat pening daripada Fathul Mu'in. Jadi harus dalam membaca itu harus memilah dan memilih, jangan sampai penjelasan beliau menggeser pemahaman antum dari pokok pembahasan. Oke, lanjut nanti. Fa'in halah. Nah, kama kejadian tadi itu, satu di dalam ruangan, satu di luar, itu sama kejadiannya kalau kedua-duanya di 2 bangunan. Nah, kalau kita Umdatus Salik, beliau bahas secara terpisah. Kalau keduanya dalam 2 bangun begini, walaupun begini itu sama dengan begini yang tadi, nggak campur baur, tapi beliau langsung mengulasnya. Kejadian yang seperti tadi, imam dalam ruangan, makmum di luar ruangan, syaratnya adalah jaraknya nggak boleh lebih dari 300 hasta. Kemudian tidak ada penghalang untuk lewat. Kalau ada penghalang untuk lewat dan dia punya manfas, harus berdiri satu orang di tengah-tengah manfas. Kejadian ini sama halnya kalau imam dan makmum di ruangan yang berbeda. Nah, di ruangan yang berbeda, nggak perlu contohkan kan? Nah, misalnya imam di sini, makmumnya itu di aula situ. Nah, itu masuk bangunan berbeda. Imam di kelas alim, makmum di aula. Nah, mana cara jamaahnya? Kalau imam di sini, makmum di aula situ sah? Tidak sah. Kecuali kalau sudut aula itu dilobangi, kemudian sudut itu siapa? Coba tanya Umar, siapa?
tolong belajar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Maka disyaratkan juga di sini. Nah, di sini kembali kepada kana bi binaaini. Kalau keduanya imam dan makmum ada di dua bangunan. Jadi disyaratkan juga ma marra. Lihat di dalam ma marra ai qurbil masafa, jarak dekat. Berapa dekat? 3 lebih dari 300 hasta. Kemudian adamil ha'il. Kemudian wukufi wahidin idza'a mamfidin min mamfazin fihi. Jarak tidak lebih 300 hasta, tidak ada dinding, dan berdiri satu orang sejajar tempat tembus. Temu di garis. Juga nyarinya. Cara nyarinya, lihat di atas mamarro, tuh cari di bawah dalam kurung mamarro. Nah, baru lihat ai. Itu untuk menyarinya. Apa yang nggak mengerti di atas, lihat kalimat itu di dalam kurung. Nah, lihat setelahnya. Jadi disyaratkan juga di sini. Nah, di sini nggak ngerti juga. Lihat lagi ke dalam. Coba baca, Angga. Bibina aini. Nah, di sini maksudnya adalah apabila imam dan makmum di dua bangunan. Nah, maka disyaratkan juga mamarroh yang sudah lalu, yaitu 3, jarak tidak lebih 300 hasta, imam dan makmum tidak ada penghalang. Kalau ada penghalang dan ada tempat tembus, harus ada yang berdiri sejajar pada tempat tembus. Fa in hala ma yamna'u mururan, maka jika menghalangi oleh sesuatu, yang na'u mururan, yang menghalangi ia akan lewat. Contohnya subakin, jendela. Nah, seperti tadi. Siapa di belakang situ? Betul? Bisa lihat imam di dalam? Bisa, tapi tidak bisa lewat. Au ru'yatan, atau menghalangi melihat. Mana contohnya menghalangi melihat? Babin mardud, pintu yang ditutup. Pintu tertutup. Apakah menghalangi lewat? Apakah menghalangi lewat? Apakah menghalangi lewat? Tidak. Kan bisa dibuka. Nah, bisa dibuka. Nah, kuncinya jadi situ. Misalnya nih, sholat imamnya di dalam rumah, kemudian makmumnya di teras, pas depan pintu, pintunya tertutup. Apakah menghalang lewat? Tidak, antum engkol pintunya, right? Dorong, bisa lewat. Tapi menghalangi melihat. Wa ilam tughlaq dubbatu, walaupun tidak dikunci kuncinya. Kenapa tidak sah sholat? Padahal kita bisa lewat kalau kita dorong pintu tersebut. Liman ihil musyahada, karena menghalangnya pintu akan menyaksikan imam. Wa illam yamna'il istitra,
walaupun tidak menghalangi ia pintu akan lewat, apalagi seperti pintu aula, pintu geser. Nah, sedang salat tinggal geser sedikit, apalagi seperti pintu mall, melangkah sedikit dia terbuka. Nah, sekian jarak kita melangkah, dia akan ada sensor, ada panas tubuh manusia, dia terbuka sendirinya. Nah, sekarang kita berada di belakang pintu tersebut, jadi pintunya tertutup rapat. Kita melangkah saja 2 langkah, pintu terbuka dengan sendirinya. Itu kan nggak menghalangi lewat. Nah, kondisi seperti itu pun solatnya tidak sah, karena menghalangi musyahadah. Nah, tapi kalau pintunya dari kaca dan dia terbuka secara otomatis kalau kita melangkah, apa hukum salatnya? Seperti pintu mall itu. Hah? Sah. Pintu bandara, satu di dalam bandara, satu luar bandara, nampak imamnya bergerak, dan kalau dia melangkah ke depan bisa, tidak terhalang karena pintunya secara otomatis terbuka. Apa hukumnya? Sah. Nah, kenapa sah? Karena 2 syarat mencukupi. La yamna'u mururan wa la yamna'u ru'yatan. Tidak terhalang lewat dan tidak terhalang melihat. Contohnya lagi adalah sitrul murokha, tirai yang diulurkan. Aulam yakif ahadun hiza'a manfaz, atau tidak berdiri salah seorang di sejajar tempat tembus. Ada tempat tembusnya, ada pintunya, pintunya ada, pintunya terbuka, hanya saja tidak ada yang berdiri sejajar tempat tembus tersebut. Ketiga kejadian lam yasihal iktida'u fihima, tidak sah berjamaah pada keduanya 2 kejadian. Okey, pada keduanya 2 kejadian. Mana 2 kejadian? Baca Ilyas. Mana 2 kejadian? Tidak yang diulurkan. Jangan pakai ide sendiri, ikut Fathul Mu'in. Pihima, cari pihimanya. Temu? Baca. Ini surat Al-Maidah halaman yumna'u ma zakara. Ma zukir, pada kejadian apabila menghalang oleh sesuatu yang menghalang telah disebutkan tadi. Kemudian wasuratin ma idza lam yakif wahidan idza ilman faza. Nah, walaupun barisnya itu ambaradur. Dan satu kejadian yang kedua adalah apabila tidak berdiri satu orang sejajar manfas. Nah, itu kedua-duanya. Pihima pada keduanya. Pertama kejadian apabila menghalang lewat, menghalang musyahadah. Yang kedua adalah apabila tidak berdiri satu orang sejajar tempat tembus. Pada 2 kejadian tersebut solatnya batal. Titik. Wa idza waqafa wahidun minal ma'mumin hiza'al manfaz, apabila berdiri satu orang dari makmum sejajar manfaz. Dari contoh dan praktek tadi, siapa pelakunya di sini? Fatur. Hatta yaral imama, sehingga melihat ia fatur akan imam. Au ba'da man ma'hu fi bina'i, atau melihat ia fatur sebahagian orang bersamanya imam di bagiannya imam. Siapa imamnya? Irfan. Siapa orang bersama imam di bangunan imam? Sudah tahu orangnya? Nam fahina idzin, maka ketika itu tasihu salatu man bi makanil akhar, salah salat orang di tempat yang lain. Siapa tempat yang lain tadi? Tabaan li hadzal musyahid,
karena mengikuti bagi ini orang yang menyaksikan solat. Siapa sih ini? Fatur Rahman. Fahuwa fi hakim kal imami, maka dianya orang yang berdiri di manfaz pada hak mereka yang di belakang tadi, Umar bersama dua kawannya, itu seperti imam. Maka dianya yang berdiri di manfaz itu Fatur, pada hak mereka yang berdiri di luar itu sama seperti imam. Apa maksudnya? Hatta la yajuzu alaihi fil mauqif wal ihram. Hatta la yajuzu alaihi, ada kita antum? Taqaddumu ya. Nah, di sini tinggal hatta la yajuzu alaihi taqaddum, sehingga tidak boleh di atasnya orang yang di luar oleh mendahului di tempat berdiri dan ihram. Jadi tidak boleh yang berada di belakang dinding itu berdiri terkedepan daripada yang di tempat manfaz, juga tidak boleh mendahului dalam takbir atau ihram. Wala ba'sa bitaqaddum alaihi fil af'al, dan tidak mengapa dengan terdulu di atasnya di dalam gerakan. Nah, dalam gerakan enggak ada masalah. Tapi di tempat berdiri enggak boleh, takbiratul ihram enggak boleh, di dalam salam tidak boleh. Nah, karena tiga hal ini yang harus kita makmum belakang dari imam. Tapi kalau dalam pergerakan tidak membatalkan sholat. Nah, kita rukuk duluan daripada imam, batal enggak sholat? Enggak batal sholat, tapi hukumnya haram. Wala yaduruhum butlanu salati ba'da ihramim alal aujah, tidak mudarat akan mereka yang berada di luar, tidak mudarat akan mereka yang berada di belakang dinding oleh batal solatnya orang yang ada di manfaz setelah takbiratul ihram mereka, menurut pendapat yang kuat. Jadi menurut pendapat yang kuat, kalau Fatur batal solatnya tadi, maka solat Zahran dan kawan-kawannya di belakang itu tetap sah. Menurut pendapat yang kuat. Menurut pendapat yang lemah, ikut batal kalau tidak digantikan secepatnya. Sama dengannya hadrat dirih al-baba asna'aha, menutup oleh angin akan pintu di pertengahan solat, seperti menutup oleh angin akan pintu di pertengahan sholat. Nah, imam di dalam ruangan, makmum di luar ruangan, tapi ada pintunya, pintunya terbuka. Apa hukum sholatnya? Sah. Tapi sedang sholat, angin kencang, ditutuplah pintu tersebut, maka sholatnya tidak jadi batal. Nah, ini kaidah usul fikih yang mengatakan, oh ini ada di sini. Li'annahu yuktaru fid dawam ma la yuktaru fil ibtidah, karena sesungguhnya dimaafkan untuk kelanjutan sesuatu yang tidak dimaafkan di permulaan. Kalau kelanjutan dimaafin, tapi untuk memulai tidak boleh. Nah, kalau dari awal pintu tertutup tidak dimaafin, tapi kalau sedang sholat dimaafkan. Kalau seseorang pergi ihram lalu melakukan akad nikah ketika ihram haji umroh, maka akad nikahnya batal. Tapi kalau dijatuhkan talak sebelum ihram, kemudian dia rujuk setelah ihram, apa hukum rujuknya? Sah. Kenapa sah? Kenapa sah? Yuktafaru fid dawam ma la yuktaru fi ibtidah, karena rujuk itu adalah dawam, melanjutkan akad nikah yang sudah ada. Tapi kalau memulai dari awal tidak boleh. Titik. Nah, ada pertanyaan. Silakan. Kalau yang luar tadi itu buta. Nah, tapi syaratnya cukup. 3 syarat tadi cukup. Jaraknya lebih 300 hasta, kemudian tidak ada penghalang, kemudian kalau ada penghalang di depannya ada orang berdiri. Ketiga-tiganya cukup.
Cukup kagak? Nah, kalau cukup sah walaupun orangnya buta. Nah, karena tidak disyaratkan makmum itu melihat. Karena dengan ada 3 syarat tadi, si makmum dianggap sudah berada dalam masjid. Nah, kalau disyaratkan melihat, di sini kan untuk disyaratkan tidak menghalang penglihatan. Sekarang menghalang penglihatan nggak ada, cuman dia tidak bisa melihat. Itu bukan masalah fikih, itu masalah individu, nggak ada masalah. Nah, kecuali kalau dia tuli, buta dan tuli, ini nggak sah. Walaupun dalam masjid sekalipun, walaupun dia beri belakang imam sekalipun, kalau dia buta dan tuli tidak sah jamaahnya. Ya kan? Kenapa nggak sah, Pri? Kenapa tidak sah? Hah? Tidak bisa mengikut. Tidak bisa mengetahui pergerakan imam. Karena lihat syarat nomor berapa tadi? Hah? Nomor 3, syaratnya adalah mengetahui pergerakan imam dengan melihat atau mendengar. Sementara dia tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar. Nah, lagi? Ya. Ya. Kecuali dengan memanjat. Ya. Jadi standar memanjat itu gimana? Kalau misalnya itu seluruh kan bisa dilangkai kayak kaki yang panjang itu ada mungkin. Nah, oke, siapa yang paling panjang kakinya? Coba silakan. Kan kalau misalnya dipasang juga dengan melangkah kakinya kan kakinya terangkat dari dasar bumi dari lantai. Jadi yang seluruh kakinya tuh terangan-angan lah. Coba ambil sapu, Irfan. Biar tahu mana yang memanjat, mana yang melangkah. Tangkainya doang yang buat sapunya. Masuk pula dalam video sapu itu. Nah, ini Irfan ini udah masuk tinggi belum nih? Dah. Coba untuk melangkah di sini. Nah, masuk ke depan. Ini manjat nggak? Oke, ulang lagi. Terus. Manjat nggak? Nggak bisa. Segini pinggang. Itu akan manjat dia itu. Mau bisa melangkah segini? Kalau dia dipasang juga melangkah, iya. Tersangkut dia. Ya, itu kan memanjat nama itu. Ya, karena memanjat itu adalah terangkat kaki dari bumi. Nah, itu yang nama manjat. Karena manjat itu kan naik. Kalau dia nggak naik, betul bukan manjat namanya. Ini nggak apa-apa di sini. Khair, itu izhiram. Ya, silakan. Jadi mangkok ini apakah harus diajarin? Nggak mesti. Walaupun masih besar, kalau mangkok jauh di pinggir. Ya, nggak masalah. Sah. Ilyas, beri situ. Nah, Apri di sana. Pakai sandal ya.
Itu imam. Jangan imam, fas di sini. Situ imamnya. Lagi Apri, geser situ Apri. Pas dekat helm tuh. Dah jauh tu belum? Irfan dan Fatul lagi. Fatul berdiri sana. Di pintu. Di dalam. Itu. Katakanlah, itu si Apri, itu softnya panjang. Apri softnya nyambung sana, nyambung sampai itu di kolam renang, di bak mandi. Imamnya di sini nih. Nah, itu kan namanya diri imam fas. Itu sudah sah. Kenapa? Karena sah solat orang belakang fatur. Kemudian akan sah orang yang solat yang tersambung dengan soft. Ya, duduk. Caranya musyahadah. Terus bagaimana kalau enggak musyahadah secara seperti pakai fokus itu? Yang nampaknya. Syaratnya ada berapa? 2. Yamna'u mururan wa musyahadatan. Bagaimana bentuk kasusnya? Pakai in fokus. Seperti apa maksudnya yang kata antum tadi? Kondisi seperti apa? Pakai in fokus. KTV misalnya. Lalu ruangannya berbeda. Bisa lewat enggak ke tempat imam dia? Bisa lewat? Enggak bisa. Ya enggak sah. Karena syaratnya 2. Musyahadah 1, kemudian murur 1. Yamna'u ru'yatan au mururan. Tidak boleh ada dinding yang menghalang lewat dan menghalang melihat. Atau bahasa sana kan, atau menghalang melihat. Artinya salah satu saja terhalang, batal. Dia musyahadah pakai TV, tapi nggak bisa lewat, tidak sah. Dia bisa lewat, tapi nggak lihat, juga tidak sah. Dah. Faraun Ilyas. Seorang imam, kemudian makmum ni terhalang sama dinding. Kemudian si imam Fazli di belakang lah. Tu yang makmum yang terhalang dinding tu dia dimukul. Apakah termasuk berjamaah penghalangan dinding? Sedangkan Fazli di belakang, makmum di depan. Makmum yang terhalang dinding di depan berdirinya. Ya, kan di sini ya makmum. Iya. Di belakang makmum. Iya. Cuman teras itu agak ada ke depannya. Iya. Jadi di depan diisi orang yang berada di luar ruangan dengan orang yang berdiri di manfas, itu posisinya bagi dia adalah imam. Dia tidak boleh mendahului dalam 3 hal. 1, takbiratul ihram. 2, tempat berdiri. 3, salah. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti Masjid Muhammadan kan. Muhammadan itu saya dah lupa ada bentuknya. Dah lama enggak ke situ. Sebuah masjid, kemudian di sekitar masjid itu ada teras. Iya. Cuman pintunya itu di pertengahan masjid itu. Kemudian apakah boleh seorang makmum ini sejajar dengan sepertama beda? Kadang ya sama dengan Ittihad. Ittihad pintunya mana? Tengah. Di tengah. Kemudian saf di dalam masjid di depan, saf pendopo di depan. Jadi kalau nyatu dia dihalang oleh cermin, kaca, terus lagi baru ada pintu. Apa hukum sholat orang yang pendopo yang di depan?
di luar di depan manfas. Kalau menurut hukum kitab di sini nggak sah. Kenapa? Karena yang sejajar manfas bagi dia adalah sama dengan imam. Dia harus berdiri di belakangnya atau sejajarnya boleh. Jadi kalau ini manfas, ya capek-capek urusan situ. Nih manfas. Nah, ada imam di depan situ. Ini soal pertama. Terus, nah sampai sini softnya. Maka yang sholat dari sini ke sana sah. Yang sholat dari sini ke sana sah. Tapi yang sholat di sini tidak sah. Kenapa? Karena dia berada di depan yang ada di manfas. Dia bahasa kitabnya. Yang berdiri di manfas bagi orang di luar ruangan itu sama dengan imam. Dia tidak boleh berdiri di depan, nggak boleh situ dia. Nah, katakan ada mihrabnya ke dalam situ. Khair. Jadi manfas itu nggak mesti di belakang, boleh juga di samping. Hah? Kalau depan imam manfasnya, dia bukan manfas untuk imam, manfas untuk makmum untuk jalan ke imam. Itu manfas depan imam, jadi mihrabnya berlubang itu, nggak sah. Jadi manfas itu kepentingannya bagi makmum supaya lewat, dia bisa jalan ke tempat imam. Nah, kalau sekiranya tingkat 2 ikut metode daripada masjid hukum yang ada di Fathul Mu'in, maka syaratnya adalah ini tingkat 1. Nah, ini tingkat 1 masjid, ini tingkat 2 masjid. Maka kalau tidak ada tangga di tingkat 2 ke bawah, ini enggak sah. Supaya sah jamaahnya bagaimana? Di sini dikasih tangga. Nah, ada tangga di sini. Tingkat 2 ke depan. Enggak boleh tangganya belakang. Enggak boleh tangganya di samping. Karena di salah satu itu harus dia bisa jalan ke menuju imam, lurus ke bawah. Nah, di depan tangga itu namanya manfas. Di sini harus berdiri 1 orang yang aksesnya langsung ke imam. Nah, ini Fathul Mu'in. Tapi dalam kitab Umdatus Salik, kalau itu masjid nggak ada masalah. Nah, maka kemarin ketika buat markas, nah itu saya bilang tidak usah ada lubang di depan. Karena ada orang buat tingkat 2 masjid sengaja dilobangin kan, biar nampak imam. Dikasih jerajah, dikasih lubang biar nampak imam. Itu cukup 1 syarat doang kamu itu. Mau nampak imamnya, tapi bisa turun nggak di lubang itu bawah? Hah? Kalau nggak dikasih dinding misalnya, ini secara logika nih, nggak dikasih dinding, kemudian yang berdiri di depan jurang itu dikasih parasut, jadi bisa lompat ke bawah, dia turun payung, bisa? Tidak sah juga, karena ada kemungkinan dia turun berputar daripada arah kiblat. Nah, bisa saja dia nggak sampai tempat imam, sampai di tempat lain, di bawah ada parasutnya. Khair. Nah, tapi kita kembali kepada fatwa Imam Ibn Naqib yang mengatakan kalau sudah masjid itu nggak ada masalah. Seperti fikih sholat yang antum baca, itu walaupun imamnya ada di tingkat atas, makmumnya ada di dasar sumur dalam masjid, selagi dalam masjid nggak ada masalah. Syaratnya cuma 1, mengetahui pergerakan imam, 2, tidak terdulu daripada imam di tempat berdirinya. Far'un la waqafa aduhuma fi uluwin, jikalau berdiri salah satu keduanya imam dan makmum di tempat yang tinggi, wal akharu fi suflin, yang lain di bawah, usturita adamul hailulah, disyaratkan tidak ada penghalang, dan disyaratkan tidak sejajar
tumit orang di atas dengan kepala orang di bawah. Wa in kana, alhamdulillah sama kok fatwanya. Wa in kana bi ghairi masjidin, jika ada keduanya imam dan makmum di selain, kalau dalam masjid enggak ada masalah. Masjid tingkat 7, imam di tingkat nomor 7, makmum di lantai 1. Itu sah jamaahnya. Imam di lantai 1 Masjid Raya Sumbar, lantai bawah, kemudian makmum di atas. Ingat jur waktu tidur tuh apa doa? Nah, di sana imamnya di atas, makmumnya, itu sah kalau masjid. Ini kalau selain masjid. Nah, apa contoh selain masjid? Nih, ruangan alim ini. Di sini imam. Alim, masya Allah, dia mau tahajud, sujud semalam. Jadi sampai ke sana penuh. Kemudian jamaah kedua, jamaah yang lain berada di atas, maka sholatnya tidak sah. Nah, baru sah pertama tidak ada penghalang. Masuk gak ada penghalang, antum lubang ini sini, buat tangga ke bawah. Nah, tangga yang tidak, yang kalau kita turun ke bawah langsung ke tempat imam, tidak merubah arah kiblat. Yang kedua, tidak sejajar telapak kaki orang di atas dengan kepala orang di bawah. Nah, berarti tingginya nggak boleh terlalu tinggi. Tapi kalau sempat sejajar, sejajar artinya kalau kita berdiri di bawah, kemudian orang di atas juga berdiri, itu kaki dengan kepala sama tinggi, ini tidak sah sholatnya. Tapi kalau rendah dikit, sah. Nah, ingat jur, di mana imamnya berdiri? Di panggung, tempat masyayikh duduk, di situ imamnya berdiri. Kalau kita jalan depan ke panggung, jalan, pas di bibir panggung itu kira-kira kepala kita bisa lewat di bawah atau masih nyangkut? Hah? Masih nyangkut, berarti sah. Diangkat lagi panggungnya ke atas, nyangkut dahinya, masih sah. Tapi kalau diangkat lagi, sudah sejajar kepala orang bawah dan telapak kaki orang di atas, artinya sholatnya tidak sah lagi. Artinya imam kalau berada di tempat yang tinggi, makmum berada di tempat yang bawah, ketinggiannya tersebut, nah, itu melebihi daripada batas orang berdiri, maka sholat batal. Kalau selain masjid. Ala maddala alaihi kalamur rawdah, sesuai dengan penjelasan di atas mimbar ketika mengajarin sholat kepada sahabat, walaupun itu di masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ilaihi marji wal ma'ab. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.